Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik sekalian, siswa OJT yang saya banggakan di seluruh Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana sih caranya menulis project assignment yang mudah untuk dimengerti. Ya, tidak berbelit-belit, kita buat sesimpel mungkin. Ya. Kalau kita melihat apa sih filosofi daripada project assignment ini adalah untuk melakukan perubahan mindset, ya, bahwa kalian ditempatkan di satu tempat, ya, di mana di dalam tempat tersebut kalian harus berbuat sesuatu, ya, untuk perusahaan, terutama untuk memperbaiki kinerja. Oke, nah di dalam penulisan project assignment kita mengenal ada 5 bab, ya. Bab 1 mulai dari pendahuluan, diagnostik, bab 3-nya desain, terusnya bab 4-nya delivery, dan bab 5-nya tentang penutup. Ya. Sebetulnya di dalam penulisan project assignment itu sebetulnya kita bagi 3 yang kita kenal dengan prinsip 3D. Di dalam 3D kita membagi menjadi 3, yaitu diagnostik, terus ada desain, dan delivery. Sebetulnya 3 ini, namun di dalam penulisan karya ilmiah ini ditambahkan bab 1-nya itu di atas sebagai introduction, dan di bawahnya disebut dengan conclusion. Jadi ada introduction, setelah itu kita masuk ke bab 1-nya, bab 2-nya itu ke diagnostik, bab 3-nya ke desain, bab keempatnya kita delivery, dan bab kelimanya conclusion atau penutup. Oke. Sekarang kita berbicara tentang introduction. Ya. Introduction di sini kita sebutkan tentang unit OJT itu sendiri. Artinya apa? Kalian harus tahu lingkup daripada lokasi OJT itu. Mengenal tentang area, mengenal tentang kalau kalian berada di area, mengenal di lingkupnya rayon. Kalau Anda berada di OJT di rayon, ya, Anda harus tahu itu. Berapa jumlah pelanggannya? Ya kan? Terusnya wilayah mana yang harus dia menjadi pelayanannya? Berapa jumlah pelanggannya? Ya kan? Berapa jenis pelanggannya? Berapa pendapatannya? Itu harus dieksplor, ya, di dalam bercerita tentang unit itu sendiri. Ya. Setelah kita eksplor, ya, tentang unit Anda ber-OJT itu, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana sih Anda caranya mengenal, ya kan, tentang latar belakang masalah. Yang paling mudah untuk dilakukan yang namanya latar belakang masalah adalah hubungkan semuanya itu dengan KPI. Apa tuh KPI? KPI adalah Key Performance Index. Artinya di situ ada kontrak kinerja, ya. Dimanapun kalian berada, ya kan, pasti kontrak kinerja itu ada, ya. Baik dari individu, organisasi, yang kecil pun seperti rayon, ya, itu pasti ada yang namanya kontrak kinerja, gitu. Nah, di dalam kontrak kinerja itu sebetulnya dibagi dari beberapa bagian. Kalian harus minta kepada mentornya
Pak, kira-kira untuk kontrak kinerja di unit itu seperti apa? Ya, biasanya mereka mendeklar ya di dalam satu papan begitu bahwa kita kontrak kinerjanya adalah sebagai berikut misalnya. Satu, misalnya kita bercerita bagaimana caranya banyak kontrak tentang pelanggan. Ya, ini biasanya pasang baru ya. Kalau di unit pasang baru, berapa pemasangan baru yang ada di situ, ya kan? Terusnya kita juga bisa bercerita di kontrak kinerja tersebut tentang keuangan, ya kan? Keuangan, bisa bercerita tentang laba rugi dan sebagainya, ya kan? Ataupun bercerita tentang leadership di sini, leadership, kepemimpinan. Contohnya apa? Di sini katakanlah contoh tentang laporan Mabung Badri misalnya, ya. Terusnya kecelakaan kerja, ya, kerja. Nah, di dalam kontrak kinerja, ya, kalian harus lihat di sini mana dari aspek-aspek ini, ya kan, yang mengalami sebuah masalah, ya. Katakanlah bermasalah di unit, katakan itu biasanya di unit, katakanlah di area, ya, itu masalah gangguan, ya, gangguan yang paling banyak dikeluhkan itu kalian harus tahu, ya kan. Katakanlah di gangguan itu biasanya masuk di proses bisnis, di probis, ya. Ini salah satunya, ini gangguan, ya. Di sana katakanlah targetnya berapa? Targetnya 7, ya, 7 ini target. Tapi unit itu realisasinya adalah 13. Ini realisasi. Berarti kesimpulan, ini masalah. Nah, biasanya di dalam sebuah yang namanya kontrak manajemen itu ada bobot. Ya, dilihatlah bobot-bobot yang bermasalah. Katakanlah di dalam gangguan jaringan distribusi, dia punya bobot maksimum itu katakanlah 20, ya. Angka tetapi ketika realisasinya itu jauh lebih buruk, ya, targetnya 7 kali, tapi dia realisasi 13 kali, maka dia katakanlah memperoleh cuman angka 7, ya, misalnya begitu, ya. Sehingga ini bisa kita mengatakan ini bermasalah, ya kan? Tapi masalahnya kita nggak tahu, ya kan? Masalahnya di mana nih gangguan ini, ya kan? Makanya kita beralih ke bab 2 setelah itu. Oke. Nah, di dalam bab 2 di sini kita bisa melihat diagnostik. Ya. Diagnostik. Diagnostik yang diperlukan berupa apa? Ya kan? Diagnostik itu diperlukan biasanya tools, ya. Tools untuk melakukan sebuah analisa. Contohnya apa tools itu? Contohnya adalah RCPS. Apalagi Dupont Chart. Apalagi bisa lakukan fishbone. Ini penggunaannya berdasarkan pada kebutuhan. Seperti seorang dokter, ya, dalam menganalisa, tidak semua peralatan diagnosa itu dipergunakan. Ya, dipergunakan beberapa alat saja, ya, yang apabila alat itu dipergunakan, maka kita bisa menentukan atau bisa mendiagnosa kira-kira pasien itu sakit apa. Sama halnya, ya, ketika kita melaksanakan diagnostik di area tersebut. Tadi kita dapat, ya, katakanlah di kinerjanya itu bermasalah di gangguan misalnya, ya kan? Di gangguan. Nah, ketika gangguan indikator gangguan itu bermasalah, ini kita harus identifikasi, ya kan? Kita diagnosa. Sebetulnya masalahnya apa sih di gangguan itu? Ya kan?
Makanya kita harus melakukan beberapa langkah, diantaranya identifik masalah. Ini berupa data-data. Data-data. Jadi kalian kumpulkan data-data sebanyak mungkin, diurut dari tahun sekarang, dimundurkan ke tahun ke belakang. Ya, kalau bisa datanya diperoleh itu dilihat trennya, ya, misalnya 5 tahunan, ya. Tapi kalau misalnya angka itu sulit untuk dicapai, minimal 3 titik, ya, 3 titik itu harus diperoleh. Jadi kalau kita buat tren, ya, titik harus gini. Ya, trennya kemana? Dia turun atau naik? Seperti itu. Jadi dilakukan identifikasi masalah berupa analisa data. Kumpulkan analisa data. Katakan di sini contoh gangguan tahun 5 tahun ke belakang. Dilihat trennya turun atau naik, ya kan? Setelah kita melihat data-data yang ada, ya, maka kita harus pergunakan data-data tersebut di dalam tools analisa. Ya, tool analisa katakanlah kita pakai adalah RCPS. Ya, untuk RCPS sendiri adalah root cause problem solving, di mana root cause problem solving ini sebetulnya dibagi dua, yaitu root cause, ya, akar masalah, dan problem solving. Ya, ada dua dia. Seperti itu.